Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamami, saya dari PGMI 6A. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dari Nabi Yahya. Di mana Nabi Yahya di sini tokohnya adalah sosok yang tegas. Yang kedua adalah Nabi Zakaria adalah sosok yang lembut, dan yang ketiga adalah Raja Hidayus. Raja Hidayus ini adalah sosok yang keras. Terus yang keempat adalah Herodia, keponakan dari Raja Hidayus, di mana Herodia di sini adalah sosok yang keras juga seperti Raja Hidayus. Jalan-jalan lihat pohon pinang. Pinang tumbuh di tepi serabi. Jangan lakukan hal yang dilarang jika tidak ingin dibenci Nabi. Mengucap salam dengan bahagia. Yang menjawab salam pasti tersenyum simpul. Untuk umat Islam dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika, Nabi Zakaria diutus untuk berdakwah di tengah-tengah Bani Israel yang menantangnya. Pada suatu ketika, Nabi Zakaria merasa sedih karena dimana di usia pernikahannya yang hampir ke 90 tahun, beliau belum mempunyai keturunan. Nah, disitulah Nabi Zakaria merasa sangat sedih karena Nabi Zakaria sedihnya karena siapa nanti yang akan meneruskan dia selanjutnya. Dan pada suatu ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah meminta akan mempunyai keturunan, dan Nabi Zakaria berkeyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nah, pada suatu hari akhirnya Nabi Zakaria mempunyai keturunan, yakni Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya di sini adalah sosok yang penyayang sama kedua orang tua dan pecinta binatang juga, dan patuh akan semua perintahnya. Nah, di sini Nabi Zakaria pada suatu ketika Nabi Yahya mendengar bahwa ada raja yang akan menikahi keponakannya sendiri. Nah, di mana pada suatu itu Nabi Yahya mengeluarkan fatwa bahwa di dalam ajarannya itu tidak boleh, bahwa dalam ajaran saya menikahi saudaranya sendiri atau saudaranya sendiri itu hukumnya haram. Dan di mana ketika Nabi Yahya mengeluarkan fatwa seperti itu, raja tetap tidak mendengarkannya. Dan pada suatu ketika raja keponakannya dari Raja Hidayus itu yang bernama Herodia ini mendengar bahwa di sini Nabi Yahya itu menantangnya dan tidak membolehinya dalam pernikahan ini. Karena Herodia di sini merasa terancam atau merasa nama baiknya itu tercoreng dan cita-citanya akan tidak jadi. Nah, di sini akhirnya Herodia memutuskan kepada raja, "Wahai raja, jika kamu mencintai saya meminta satu permintaan untukmu. Saya minta sama kamu bunuh dia dan bawa kepalanya ke depan saya jika kamu benar-benar mencintai saya." Akhirnya Raja Hidayus tidak berpikiran panjang dan dia langsung memutuskan kepada prajuritnya untuk membunuh Nabi Yahya. "Hai prajurit, kamu utuskan bahwa saya utuskan untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Sebelum kamu pulang membawa kepala Nabi Yahya, kamu tidak boleh pulang." Akhirnya prajurit langsung memenuhi perintahnya Raja Hidayus. Dan suatu ketika pada saat Nabi Yahya lagi sholat di musola, prajurit dari Raja Hidayus itu langsung memenggal kepala Nabi Yahya, dan akhirnya Nabi Yahya meninggal di Masjid Syariah. Dan
kepalanya langsung dibawa kepada di depan Raja Deus dan Herodia. Dan makam Nabi Yahya dinamakan Masjid Damaskus. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.